Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah wa al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa qulubihi wa bi asrarihi bi kulli amin ya rabbal alamin ya mujabir sa'irin ya mujibas sa'irin far'un nadhkuru. Kami akan menyebutkan, kata beliau, nadhkuru, kami akan menyebutkan fihi fi hadhihi ibarah, fihi di dalam far'un ini, pada perkara yajibu yang wajib apa alal mukallafi atas orang yang mukallaf bin nadri sebab nazar. Kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan nazar bagi orang mukallaf. Ketentuan-ketentuan apa yang berlaku di dalam nazar. Kemudian nazar mana saja yang dihukumi sah dan tidak sah di dalam bernazar, ya. Wa huwa, adapun nazar itu kurbatun, kurbah. Apa kurbah? Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, ya. Jadi nazar itu sesuatu yang bernilai ibadah. Alama, atas pendapat iqtadahu, yang menuntut pada mabakala musyaikhaini, ucapan dari Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Jadi menurut Imam Nawawi dan Imam Rafi'i bahwa nazar ini adalah satu perbuatan yang bernilai ibadah, kurbatan, bukan semata-mata murni amaliyah yang tidak ada nilai pahala. Walaihi, dan itu atas wahwa kurbah kasiruna, adapun kebanyakan para ulama, ya. Balaga, bahkan menekankan sebabduhum, sebagian ulama. Faqala, maka berkata sebabduhum, dalla ala nadbihi alkitabu wa sunnah. Dalla menunjukkan ala nadbihi, atas kesunahannya nazar, apa alkitabu Al-Quran wa sunnatu dan hadis, wal ijma'u dan ijma', wal qiyasu dan qiyas. Bahkan mereka berkata bahwa nazar ini merupakan hal yang disunahkan, berlandaskan dengan Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW, ijma' maupun qiyas. Wakilah, dan ada yang mengatakan, wakilah dan dikatakan apa makruhun, adapun nazar itu hal yang dimakruhkan. Nah, pendapat lain mengatakan bahwa nazar ini adalah hal yang dimakruhkan. Ai nazara makruhun, alasannya linnahi, karena ada larangan dari Nabi Muhammad SAW anhu, dari nazar. Karena ada larangan dari melakukan perbuatan nazar. Wahamala, dan mengarahkan sebab al-aksaruna, mayoritas ulama, an-nahya, pada larangan, ala nadri al-lajaji, pada nazar lajaj, ya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan larangan di dalam nazar, para ulama mengarahkan kepada nazar lajaj. Apa nazar lajaj? Itu nazar dalam rangka untuk
sepanjang durasi permusuhan. Ya. Fa innahu maka sesungguhnya nadrul jaz itu ta'liqu qurbatin, menggantungkan perbuatan baik bifi'li syai'in, dengan melakukan sesuatu atau tarkihi atau meninggalkan sesuatu. Nah, itu namanya nadar lajaj. Dia akan melakukan satu perbuatan baik dengan menggantungkan pada melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Au in lam akhruj, ya benar. Kain dakhaltu, nah ini contohnya seperti lafaz dakhalin dakhaltu, apabila aku masuk ad-daro, pada rumah, kada wa kada wa kada wa kada. Nah ini kan berarti menggantungkan satu perbuatan baik dengan masuknya dia ke dalam rumah. Atau wa in lam akhruj, apabila saya tidak keluar dari rumah, minha dari dar, ya, falillahi maka itu bagi Allah alaya wajib atasku saumun, adapun puasa, au shadaqatun atau shadaqah bikada dengan segini. Kalau saya masuk ke rumah itu saya akan berpuasa. Kalau saya keluar dari rumah itu saya akan sedekah segini. Nah ini namanya nazar al-lajaj, dan hukumnya makruh karena menggantungkan perbuatan baik dengan sesuatu. Ya. Fayutakhayyaru maka diperbolehkan memilih. Fayutakhayyaru maka diperbolehkan memilih siapa man orang dakhalaha yang masuk siapa man pada dar, aulam yakhruj atau tidak keluar siapa man, maka dia boleh memilih bainama di antara perkara iltazamahu yang menerima ketetapan siapa man pada ma, maksudnya melanggengkanlah nazarnya, wa kafarati yamini, dan membayar kafarah yamin. Boleh bagi dia melaksanakan nazarnya atau tidak melaksanakan nazarnya, yang terpenting dia membayar kafarah yamin, sumpah nazarnya dia. Ya, nggak harus ya bagi dia meluluskan atau menyempurnakan nadarnya, karena nadar seperti ini hukumnya makruh. Wala yata'ayyanu, dan tidak menjadi tertentu apa al-multazamu perkara yang disanggupi, ya. Walau hajjah, walaupun adanya al-multazam itu ibadah haji, ya. Wala yata'ayyanu, dan tidak menjadi ta'ayyan apa al-multazamu perkara yang disanggupi, walau hajjan, walaupun adanya al-multazam itu ibadah haji, ya. Jadi tidak harus melaksanakan ibadah yang dia nadari dengan nazar lajaj. Gak dilestarikan gak apa-apa, tidak dilaksanakan tidak apa-apa, tapi bagi dia wajib untuk membayar kafaratul yamin. Nah ini ya nazar yang dimakruhkan. Awal far'u, dan adapun cabang itu mah perkara indaraja yang masuk apa ma tahta aslin, yang berada di bawah asal kulliin, yang berbangsa kulli, ya.
Farad ini merupakan sesuatu yang masuk atau masuk dalam asal. Jadi pembahasan asal kulli. Nah, nazar ini termasuk cabang. Nadru adapun nazar itu sendiri itu iltizam muslimin. Nah, ini nazar apa sih nazar? Nadru adapun yang dinamakan nazar itu iltizam muslimin, menerima ketetapannya orang muslim mukallafin yang mukallaf rasyidin yang pintar, menerima ketetapan kurbatan pada perbuatan mendekatkan diri kepada Allah, lam tata'ayyan yang bukan fardu ain apa kurbah. Jadi nggak bisa nazar itu pada ibadah yang bersifat ainiyah, kayak sholat 5 waktu, puasa Ramadan, itu nggak bisa karena itu sifatnya mutlak, ya. Jadi penetapan pelaksanaan ibadah ini nazar. Iltizam muslimin mukallafin, penetapan pelaksanaan ibadah yang bukan fardu ain, ya. Naflan kanat, baik adanya kurban itu berupa sunnah atau fardhu kifayatin atau fardu kifayah. Jadi penetapan pelaksanaan ibadah yang bukan fardu ain, baik itu berupa sunnah atau fardu kifayah oleh orang yang muslim yang mukallaf yang rasyid. Itu pengertian daripada nazar, ya. Penetapan pelaksanaan ibadah, ya, yang bukan merupakan ibadah fardu ain berarti masuk pada ibadah sunnah dan ibadah fardu kifayah, ya, oleh orang muslim mukallafin kemudian rasyidin. Dia menerima ketetapan untuk melaksanakan ibadah tersebut yang bukan merupakan fardu kifayah, fardu ain. Contohnya kaidah mati witrin, seperti hanya melanggengkan sholat witir, kan sunnah sholat witir. Dia bernazar ingin melanggengkan selalu melaksanakan sholat witir. Wa iya dati maridin, dan seperti hanya menjenguk orang sakit. Wa ziyarati rajulin, dan seperti halnya ziarahnya orang laki-laki kuburan, ke kuburan. Wa tazawujin, dan seperti menikah, sunnah dengan sekiranya disunahkan. Dia nazar ingin nikah kalau misalkan dapat kerjaan, tapi posisi dia posisi orang yang disunahkan untuk menikah, karena nikah ini hukumnya bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah. Wajib apabila ini orang telah melakukan perbuatan maksiat, maka orang tersebut hukumnya wajib untuk menikah. Karena dengan tidak menikah dia bermaksiat, maka orang tersebut wajib untuk nikah. Sunnah, dia sudah mampu untuk menikah, mas kawin sudah mampu, untuk biaya pernikahan dia mampu, tapi dia tidak sampai tingkatan bermaksiat, hanya sampai sunnah saja, ya. Mubah, belum mampu untuk pernikahan dan sebagainya, dan dia tidak ada bermaksiat, kalau tidak bernikah itu mubah-mubah saja, ya. Nah, ini bagi petazawujin, dan seperti menikah haitsu sunnah, dengan sekiranya disunahkan. Kalau wajib berarti sudah tingkatan wajib. Khilafan, berbeda dengan pendapat dijamin bagi segolongan ulama, ya. Wa shaumi ayyamil bidi, dan seperti puasa hari-hari bid. Wal asanini, dan puasa hari Senin Kemis. Wal asanini, dan puasa Senin Kemis. Kalau waqa'at, maka apabila terjadi apa shaum ayyamil bid wal asani,
Fi ayami tasyrik, di hari-hari tasyrik, awil haidi atau hari-hari haid, awil nifasi atau hari-hari nifas, awil maradi atau dalam keadaan sakit, lam yajib maka tidak diwajibkan apa al-qadha mengqadha. Ada orang nazar puasa Senin, ya besok misalkan kebetulan pas ketemu Senin itu masuk ayat tasyrik, karena hari-hari tasyrik kan diharapkan untuk berbuat puasa, atau dia terkena haid atau nifas atau sakit, maka nazarnya tidak bisa terlaksana, maka hukumnya tetap bagi dia tidak wajib, lam yajib al-qadha. Wa kas-sholati janazatin, dan seperti halnya salat janazah, wa tajhizi mayyitin, dan mengurusi mayit. Nah, ini contoh-contoh daripada nazar. Nazar adalah penetapan pelaksanaan ibadah yang bukan ibadah fardu, baik itu ibadah sunnah atau fardu kifayah oleh orang muslim mukallaf dan rasyid. Nah, itu pengertian daripada nazar. Walau nazar, dan apabila bernazar seseorang bernazar, walau nazar, dan apabila bernazar siapa syakhs bernazar shauma yaumin, pada puasa satu hari, di ainihi, pada ainihnya yaum, misalkan puasa Senin, puasa Kamis, berarti dengan ainiyah hari tersebut disebutkan itu harinya. Gak cuma puasa satu hari. Kalau puasa satu hari kan boleh Senin, boleh Selasa, boleh Rebo, boleh Kamis, tapi ditentukan lam yasum, maka tidak boleh berpuasa siapa syakhs qablahu, sebelumnya yaum ai al-muayyanin, hari yang ditentukan tadi. Tidak boleh dia melaksanakan puasa, misalkan dia bernazar puasa hari Senin, dia nggak boleh berpuasa hari ini Minggu atau Sabtu, karena puasanya ditentukan harinya. Fa'in fa'ala, maka apabila melakukan siapa syakhs shauma qablahu, ya asima, maka berdosa siapa syakhs. Fa'in fa'ala, apabila melakukan siapa syakhs shauma yauman qablahu, asima wala yasihu, maksudnya tidak sah puasanya. Seperti halnya kata dinis sholati, seperti halnya mendahulukan sholat ala waktiha, atas waktunya sholat al muayyani, yang sudah ditentukan. Seperti halnya kita melaksanakan sholat zuhur jam 11 pagi, jam 11 siang, kan sudah ditentukan waktunya. Yang namanya nazar itu bisa menjadi wajib hukumnya. Dia menentukan ingin puasa Senin, berarti wajib dia puasa Senin. Kok puasa seminggu? Nggak sah, karena dia melakukan puasa bukan pada waktunya, sama seperti orang sholat bukan pada waktunya. Kata timis sholati ala waktiha. Walaya justru, dan tidak diperbolehkan juga batakhiruhu, mengakhirkan saum, nggak boleh juga diakhirkan. Antara tidak nggak jadi besok, nggak bisa. Sama waktunya johor dan johor nggak bisa kita lewatkan. Walaya justru, dan tidak diperbolehkan batakhiruhu, mengakhirkan saum anhu dari yaumun muayyanin, kahia, halnya seperti halnya tidak boleh mengakhirkan sholat, takhiris sholat ala waktiha, hiya sholat, takhiris sholat ala waktiha, ya. Seperti halnya tidak bolehnya mengakhirkan sholat dari waktunya, bila udrin, dengan tanpa adanya wudu. Kahia aikas sholah wa innahu la yajuz takhiruha an waktiha bila udrin, muta'alliqun biqaulihi wa la yajuz wa la yajuzu bila udrin, tidak diperbolehkan
mengakhirkan sholat, mengakhirkan nazar tanpa adanya udzur, ya. Ay wala yajuzu ta'khiruhu bila udrin. Fa in akharahu bi udrin kasafari jaza wala isma alaihi. Kalau memang ada udzur ya boleh, ya, misalkan sakit. Fa in fa'ala, maka apabila melakukan siapa syakhs pada takhir soha, maka sah apa somuhu lakin ma'al ismi, akan tetapi dia mendapatkan dosa. Fa'in fa'ala ay akhir som anil yom al mu'ayyan bin nadri bila udrin, ya sini bila udrin, ya soha tetap dihukum sah puasanya, ya, namun dia berdoa lakin ma'al ismi. Wakana, dan adanya saum yang dia lakukan tersebut itu qadaan, berupa puasa qadha. Puasanya menjadi puasa qadha, mengqadha dari nazar yang belum dia laksanakan. Langsung seketika itu puasanya secara otomatis menjadi puasa qadha dari puasa yang belum dia lakukan, yang dia tentukan harinya, kok enggak dia laksanakan. Walau nadara, dan apabila bernadar siapa syakhs sauma yauma khamisin, pada puasa hari Khamis, namun walam yu'ayyin, dan tidak menentukan siapa syakhs pada Khamis, ya, nggak ditentukan Khamis kapan, Khamis sekarang atau Khamis depan atau depannya lagi, yang penting dia puasa hari Khamis saja. Walam yu'ayyin, dan tidak mentakyin siapa syakhs pada Khamis, kabahu, maka cukup bagi syakhs apa ayu khamisin, berpuasa pada hari Kamis manapun. Kabahu, maka cukup bagi syakhs apa ayu khamisin, berpuasa pada hari Kamis manapun, boleh, mau Kamis sekarang, Kamis besoknya boleh, karena dia hanya bernadar puasa hari Kamis, tidak ditentukan Kamis kapannya. Walau nadara, dan apabila bernadar siapa syakhs sholatan pada sholat, ada orang nadar, saya bernadar pengen sholat, maka kewajibannya, ya, wajibu, maka wajib berakatani 2 rakaat, biqiyami qadirin, dengan beserta berdiri bagi yang mampu. Jadi kalau nadar ini cuma ngomong saya pengen nadar sholat, maka wajib dia melaksanakan sholat minimal 2 rakaat. Au soman, atau dia bernadar ingin puasa, maka pasomu yomin, maka wajib puasa 1 hari. Jadi kalau kata sholat berarti 2 rakaat, kata puasa berarti 1 hari. Yang namanya sholat itu 2 rakaat, ya, nggak 1 rakaat. Walaupun dia nadarnya cuma nunggu, saya cuma pengen sholat doang, bebas dong, bisa 1 rakaat, bisa 2, enggak. Jadi kalau bernadar saat pengen sholat, yang wajib dilaksanakan 2 rakaat. Bernadar pengen puasa mutlak bahasanya, maka wajib dia puasa 1 hari. Pasomu yomin, mana tadi? Au soman, atau bernadar siapa syakhs pada puasa. Nah di sini pasomu yomin, maka wajib puasa 1 hari. Au soma ayamin, atau bernadar siapa syakhs pada puasa beberapa hari, ayam jamak, dia berpuasa bernadar pengen puasa beberapa hari. Nah kata beberapa ini berarti kan jamak, maka yang wajib dia laksanakan basarasatin, maka wajib puasa 3 hari. Saya nadar pengen puasa beberapa hari, yang wajib dia laksanakan dari kata beberapa hari adalah 3 hari. Karena ya 3 itu sudah dikatakan banyak, ya. Au sodakotan, atau dia bernadar ingin bersodakoh. Nah berapa bobotnya kalau sodakoh? Famutamawwalun, maka wajib perkara yang memiliki nilai 2000 cukup, ya.
Sekarang mutamawal itu 2.000 karena permen itu harganya 2.000 gopek nggak cukup. Nah, gopek berapa? 1.000 lah minimal mutamawal itu beli gorengan. Masuk mutamawal itu sesuatu yang memiliki harga, ya perkara yang memiliki nilai, bisa dibelikan sesuatu, minimal permen. Ya ada permen gopek, kalau ada ya bisa. Saya bernadar kalau begini-begini pengen sedekah, nah maka yang wajib dia keluarkan al-mutamawwal. Berapa al-mutamawwal ukurannya? Sesuatu yang dianggap bernilai 1.000, 2.000 goceng, nah itu mutamawwal cukup ya, enggak harus jutaan ya. Cara mengeluarkan bagi orang yang bernadar pengen sedekah, karena dia mutlak sedekah. Berbeda kalau ditentukan nominalnya, nah, baru di situ nanti harus wajib sesuai nominal. Kalau dia bernadar sedekah, maka yang wajib al-mutamawwal yang bernilai di mata syariat. Berapa nominal yang bernilai di mata syariat? 1.000, bisa beli gorengan, ya itu cukup, ya cukup untuk meluluskan nadarnya. Anda keluarkan 1.000, Anda sudah menepati nadar Anda, ya. Jadi kalau bernadar sholat yang wajib dilaksanakan 2 rakaat, bernadar puasa yang wajib dilaksanakan 1 kali, bernadar ingin melaksanakan beberapa hari untuk melaksanakan puasa, maka yang cukup 3 kali. Wajibu dan wajib fasarbuhu mentasarufkan al-mutamawwal. Nah, tadi dihurrim pada orang yang merdeka, miskinin yang miskin, wajib disalurkan kepada orang yang berhak, ya nggak bisa diberikan ke orang kaya, berarti belum meluluskan nadarnya, ya. Sama seperti zakat. Anda wajib zakat, jangan sembarangan ngasih zakat, karena kalau tidak sesuai dengan mustahiknya berarti Anda belum mentasarufkan zakat Anda hanya menghadiahkan orang kaya, karena dia bukan mustahik zakat, ya. Jadi kalau mengasih zakat, lihat benar gak ini mustahik. Yang di dalam Al-Quran itu asnafnya ada 8. Nah kalau salah sasaran Anda berikan kepada orang yang tidak berhak, Anda belum menunaikan kewajiban zakat Anda, karena bukan pada sasarannya, ya. Malam yu'ayyin, selama tidak menentukan siapa sahson pada seseorang, au ahla baladin, atau pada penduduk wilayah. Berbeda kalau nadarnya sodakonya mau diberikan ke bulan bin bulan, nah itu baru, atau kepada kampung ini, nah itu baru. Berikanlah kepada yang Anda bernadar. Wa illa ay wa illam ta'ayyan, wa illam ta'ayyan, ya ta'ayyana, maka menjadi tertentu apa sarbuhu mentasarufkan al-mutamawwal lahu pada sahas au ahli balad. Wala yata'ayyanu, dan tidak menjadi wajib li shaumin bagi puasa, wa sholatin dan sholat, apa makanun tempat, ayyanahu yang menentukan, nadir pada makan, wala li shadaqatin, dan juga tidak bagi sedekah, zamanun waktu, ayanahu yang menentukan siapa nadir pada zaman. Jadi tidak tertentu atau tidak harus waktu dan pelaksanaan puasa ataupun sholat pada tempat yang muayyan, harus di sini, harus di sini, enggak, karena tidak ada takyin dari orang yang bernadar. Begitu juga wala li shadaqati zaman, misalkan hari ini saya sedekah, itu tidak ada penentuan seperti itu, tidak, ya harus, ya ditasarufkan pada hari tertentu, boleh kapan saja. Wa kharaja, dan
mengecualikan bil muslimi dengan ucapan muslim. Nah, di dalam awal mana namanya nadar adalah iltizam muslimin, menerima ketetapannya seorang muslim. Nah, di sini mengecualikan wa kharaja dan mengecualikan bil muslimi al mukallafi, yang mukallaf siapa? Al kafiru, orang kafir, wasobiu dan anak kecil, wal majnunu dan orang gila. Maka pada yasiu maka tidak sah nadruhum nadarnya al kafir, sobi, wal majnun. Jadi syarat orang yang bernadar adalah dia muslimun, mukallafun, rasyidun. Maka mengecualikan dari wa kharaja bil muslim al mukallaf siapa? Al kafiru, orang kafir, wasobiu anak kecil, wal majnunu dan orang gila. Pada yasih maka tidak sah nadruhum nadarnya salasa, karena dari sapihi seperti halnya nadarnya orang yang bodoh, sapi, idiot, ya itu juga tidak sah, ya orang peleh, orang idiot, ya. Wakilah dan dikatakan apa yasih sah apa nadar. Ada yang mengatakan pendapat ulama wakilah yasihu sah penadar minal kafiri, dari orang-orang kafir. Ya, jadi pendapat lain ada yang mengatakan bahwa nadar yang dilakukan oleh orang non muslim itu dihukumi sah, ya. Walam nadkurhu fit tuhfah wan nihaya wal huni wal asnan maqalib wa batul jawab wa la'allahu mahal ala nadril lajjad lamma maru anahu yasihu minal kafir. Wabil qurbah kharaja, ya perhatikan ta'aluknya, wa kharaja bil qurbah, karena di dalam nadar itu adalah iltizamu muslimin mukallafin rasyidin kurbatan, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah atau bernilai ibadah. Berarti mengecualikan dengan kurba, wabil kurba tidak mengecualikan dengan kurba apa al maksiatu maksiat, tidak bisa bernadar dengan maksiat, karena yang namanya nadar itu harus bernilai kurbatan. Maka mengecualikan dengan kurba apa al maksiatu, nadar maksiat. Contohnya kasami ayami tasyriki, seperti puasa pada hari-hari tasyrik, wa sholatin dan sholat la sababa yang tidak ada sabab laha itulah bagi sholat fi waktin di dalam waktu makruhin yang dimakruhkan. Ujuk-ujuk dia nadar puasa ayam tasyrik, atau dia nadar pengen sholat badal asar, padahal tidak ada sebab, ya sholat yang tidak ada sebab pada waktu-waktu dimakruhkan. Nah, ini nggak bisa, karena yang namanya nadar itu nilainya kurba. Maka kalau yang berkaitan dengan maksiat tidak sah. Makanya walayan akidani, maka tidaklah sah atau terjadi apa nadaru ayyamut tasyrik wa sholatin bila sababin fi waqtin makruhin, ya, tasniah balayan akidani, maka tidak sah atau tidak itikad, tidak terikat, ya nadar tersebut. Wakal maksiat tidak itu seperti hanya maksiat, sama dengan maksiat al makruh, adapun yang dimakruhkan. Begitu juga nadar dengan perkara dimakruhkan. Jadi nadar itu harus bernilai kurba, ya tidak sah ketika nadar bernilai maksiat, sama seperti maksiat al makruh, adapun nadar yang makruh. Jadi wakal maksiati khabar muqaddam, dan itu seperti hanya nadar maksiat al makruhu muktadanya, adapun nadar yang dimakruhkan. Contohnya kas salati, seperti salat indal kubri, di atas kuburan, itu makruh. Wanadri dan bernadar li ahadi abawaihi, pada salah satu kedua orang tuanya, ya orang tua itu tanggungan kita, nggak perlu nadar juga ada
wajib menafkahkannya kepada kedua orang tua. Makruh nazar kok ke orang tua, ya. Bahwa layat akid nazruhu, tidak sah nazar dengan nazar yang makruh. Au auladihi, atau bernazar kepada salah satu anak-anaknya nazir, orang yang bernazar. Fakot, hanya kepada ahad, bernazar hanya kepada salah satu. Saya nazar begini, nanti buat anak saya segini, nggak boleh, ya, nggak sah itu nazarnya. Wakada, dan itu seperti halnya makruh, sama seperti halnya makruh al-mubahu, adapun perkara yang dimubahkan. Misul ma'siyah bi adamil inqad, di dalam tidak adanya terjadinya nadar, di dalam nadar maksiat, nadar makruh, sama juga seperti halnya nadar mubah. Contohnya nih, walillahi, maka itu bagi Allah, alaya wajib atasku, akala adapun aku makan, au anama atau aku tidur makan. Kalau begini nanti saya akan makan, ya, itu nggak mau nadar itu, ya. Nanti kalau lulus kita makan, bukan nadar, ya. Kalau lulus kita tidur di villa, itu bukan nadar. Jadi termasuk bukan bagian daripada, maksudnya layak akid, nadarnya nggak sah, yaitu nadar kepada perkara-perkara yang mubah, makan, ya. Ini kan banyak nih, ya. Ntar kalau begini kita makan, itu nggak perlu dilaksanakan apa-apa, janji doang kita sama teman, ya. Itu udah nadar, karena nadar dengan perkara yang mubah sama seperti nadar dengan perkara yang makruh dan yang bernilai maksiat. Karena yang namanya nadar itu kurbatan, harus bernilai kurbahnya juga bukan yang ainiyatan, yang bukan berbangsa padu ain, ya, berarti masuknya kepada sunnah dan padu kiba baru bisa, ya. Paham ini? Jadi nadar ini paham. Wa in qasada, dan apabila seseorang menyengaja pada nadar mubah, ini walaupun, ya, wa in qasada, walaupun menyengaja siapa sahas pada an akala au anama, takwiyatan, pada menguatkan badan, alal ibadati, atas ibadah, walaupun niatnya takwiyatan bil abdan. Makan kan bisa menambah energi kita, tidur juga, tetap nadarnya tidak sah, ya, walaupun ada niatan in qasada takwiyatan alal ibadah, goyahnya, ya, walaupun ailatan akidu, di bawahnya ailayat akidu nadrul mubah wa iktarona biniyatin ibadatin, walaupun dibarengi dengan niat ibadah, kakosdit taqawi bihi alat ta'ah, seperti tujuan untuk biar kuat fisiknya dalam rangka taat kepada Allah, au qasdin nasyat, atau tujuan biar bisa bangun malam karena tidurnya dia itu nadar, saya bernadar pengen tidur, ya, biar besok bisa jamaah subuh, nadarnya nggak sah, ya. Awin nasyat, atau karena agar kuat, ya, tidur agar kuat, laha pada ibadah, wala kafarata, dan tidak ada kafaroh, itu wajib, nggak ada kafaroh bil mubahi, di dalam nadar yang dimubahkan, alal asohi, menurut kaul yang asal. Jadi kalau nadar mubah tidak wajib membayar kafaroh kalau kita tidak melaksanakan nadar kita. Kalau begini, ayo kita makan bareng semua santri, yuk kita makan, ya. Giliran udah gak jadi apa, tidak wajib kafaroh, karena nadar pada perkara yang mubah
lantaran akid nadarnya tidak sah. Ya, ya. Jadi jangan menagih janji ya. Kalau udah nadar atau begini nadar ubah. Mana tadi? Wa bilang tata'ayyan berarti wa kharaja ya. Di dalam nadar itu dijelaskan kurbatan lam tata'ayyan yang bukan merupakan fardu ain. Ya, nadar adalah penetapan pelaksanaan ibadah yang bukan fardu ain, berarti wa kharaja bit ta'ayyan. Wa bilam tata'ayyan dan mengecualikan dengan ucapan lam tata'ayyan apabila perkara ta'ayyana yang menjadi ta'ayyan atau yang merupakan fardu ain alaihi atas sahas min fi'li wajibin dari melaksanakan ibadah wajib ainiin yang berbangsa ainiyah. Contohnya kamaktubatin seperti sholat 5 waktu, wada'i rubu'i usuri malin dan memberikan 1/4 harta dagangan, wada'i rubu'i usuri malin tijaratin dan mengeluarkan 1/4 harta dagangan. Ya, itu nggak bisa. Kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta dagang kita 1/4 rubu'ul usur. Kok Anda bernadar? Ya, nggak nadar juga wajib dikeluar. Nah, sholat kok Anda bernadar? Nggak nadar juga wajib dilaksanakan. Wa katarki muharramin dan seperti halnya meninggalkan perkara yang haram, nggak perlu nadar juga barang haram memang wajib ditinggalkan, maka tidak sah bernadar kepada yang merupakan fardu ain. Ya, jadi nggak ada itu nadar pada perkara yang sifatnya ainiyah. Ini sepaham ini ya. Jadi nadar pertama harus dilakukan oleh orang muslim mukallafin rasyidin. Kedua, nadarnya dalam rangka kurbah, berarti ada nilai ibadah. Yang ketiga, kurbahnya ini bukan yang berupa fardu ain. Ya, berarti kalau tidak ada nilai kurbah, contoh nadar pada hal yang bermaksiat gak sah, nadar pada hal yang makruh gak sah, nadar pada hal yang mubah gak sah, nadar pada yang ainiyah gak sah, karena tanpa dia bernadar juga sudah wajib. Pahami ya dalam masalah nadar ini ya. Ada kan kita kalau di masyarakat cerita gak usah bernadar begini, udah gak usah dikerjakan gak apa-apa. Nah, kalau itu bersifatnya yang berunsur mubah, misalkan berat, saya kemarin udah bernadar begini, bagaimana saja, ternyata yang dia nadari mubah, udah gak apa-apa, gak mampu. Kita tinggal melihat bagaimana kondisi masyarakat. Wa innama yan akidu dan sesungguhnya akan terjadi atau sah nadru nadar. Wa innama yan akidu dan akan terjadi nadru nadar atau sahnya nadar minal mukallafi dari orang yang mukallaf. Nah ini bila dengan lafaz munajjalin yang dilestarikan. Apa lafaz? Bi'ayyal zama dengan gambaran menerima ketetapannya siapa nadir kurbatan pada perbuatan kurbah min ghairi ta'liqin dari tanpa menggantungkan bisyai'in dengan sesuatu. Wahada dan adapun hal ini ay bi an yalzama kurbatan min ghairi ta'liqi syai'in itu nadru tabarrurin, dinamakan dengan nadar tabarrur karena melakukan perbuatan baik, namanya nadar tabarrur ya. Contohnya lillahi itu bagi Allah
alaya wajib atasku kada adapun begini bayaniannya minas sholatin dari sholat au somin atau puasa au nusukin atau ibadah haji au sodakotin atau sodako au kiraatin atau baca Quran au iktikafin atau iktikaf contohnya ya walillahi itu bagi Allah wajib atas saya misalkan saya pengen berpuasa saya pengen sholat saya bernadar pengen puasa saya nadar pengen sholat saya nadar pengen nusuk, pengen sodako, baca Quran, iktikaf, ya, au alaya kada atau lafaz alaya kada, alaya itu wajib atasku kada begini, ya. Wa illam yakul walaupun tidak berucap siapa syakhs Allah lillahi pada ucapan lillah, walaupun tidak lillahi alaya kada wa kada. Alaiya kada wa kada wa kada wa kada misalkan tanpa ada lillahinya sah juga. Saya pengen nadar begini-beginilah, nggak harus atas nama Allah saya bernadar begini-begini. Nggak usah pakai Allahnya juga nggak apa-apa sah ya kalau bahasa kitanya. Nadar tu kada atau lafaz nadar tu kada saya bernadar kada begini. Wa ilam yazkur walaupun tidak menyebutkan siapa nadir ma'aha beserta lafaz lillahi pada ucapan lillahi alal muqtamad menurut qaul muqtamad alladhi syaraha yang menjelaskan bihi pada al-muqtamad siapa al-Baghawi Imam Baghawi wa ghairuhu dan selainnya Baghawi min ittirabin dari terjadinya perselisihan ulama tawilin yang panjang dalam masalah ucapan lillahnya itu terjadi ikhtilaf. Namun menurut qaul muqtamad sah walaupun tanpa menyebutkan lillah. Au bilafdin atau dengan lafaz muallakin yang digantungkan apa lafaz. Wa yusama dan dinamakan apa nazar muallak nadara mujazatin pada nama nazar mujazah. Ada nazar tabarrur, ada nazar lajaj, ada nazar mujazah. Wa yusama dan dinamakan apa nazar muallak mujazatin nadra mujazatin pada nazar mujazah. Ya, nazar karena untuk apa namanya berbalas budi, ya membalas. Wahwa adapun nazar mujazah itu ayat tazima menerima ketetapannya sahas, menerima ketetapan kurbatan pada perbuatan kurba, perbuatan balik baik di muqabalatima di dalam menjadi perbandingannya perkara yarghabu yang senang siapa sahas fi husulihi di dalam hasilnya ma min hudusi ni'matin dari mendapatkan nikmat. Nah ini yang sering terjadi kalau saya sukses bisnisnya ya saya pengen bernadar. Nah itu namanya nazar mujazah ya, jadi menjadi muqabalah dari hasil yang dia dapatkan ya menyanggupi ya suatu ibadah ya atau ya kurban tadi atas terjadinya ya suatu ya hal yang dia dapatkan atau kenikmatan yang dia sukai atau tersingkirnya dia dari sesuatu yang dia tidak sukai. Ya Allah, kalau anak dikasih sembuh, ini sakit udah bertahun-tahun gak sembuh-sembuh, saya pengen nazar begini-begini. Nah, itu juga dinamakan nazar mujazah. Jadi nanti iltizamu qurbatan fi muqabalati ma yarghabi bi husulihi, menerima ketetapannya seseorang untuk melakukan perbuatan baik yang menjadi imbalan
Ya, kebalikan dari apa yang dia sukai dari hasilnya dapat dia kenikmatan, awin dibai nikmatin atau tertolaknya bala, ya, hilangnya bala. Kalau saya sembuh dari penyakit saya bernadar begini. Nah, itu namanya nadar apa? Mujazah. Kalau saya dapat nikmat begini, saya akan bernadar untuk mengeluarkan ini misalkan. Nah, itu namanya mujazah. Contohnya kain syafani. Nah, ini kain syafani apabila menyembuhkan padaku siapa Allah salamani atau menyelamatkan padaku siapa Allah Ma'alaya maka itu wajib atasku kada begini, ya, andaikan Allah menyembuhkan penyakitku saya akan begini. Misalkan pengen bangun masjid, pengen apa sedekah, ya, dan lain sebagainya. Awil tazamtu atau ucapan iltazamtu wajib bagiku, ya, mewajibkan bagiku nafsi atas diriku. Wajibun alaya atau itu wajib alaya atasku kada begini, wajib begini. Wa kharaja dan mengecualikan bilafdin dengan lafaz apa aniyatun niat. Jadi dalam nadar itu bilafdin munajjamin dengan lafaz yang bernilai munajjan, bernilai lestari, harus bilafdin. Maka mengecualikan bilafdin apa aniyatun niat. Kalau cuma niat doang itu belum dikatakan nada dalam hati niatnya begini tapi belum diucapkan, nah itu belum dikatakan nada. Ya, jadi nada itu sudah diucapkan. Tadi syaratnya bilafdin munajjanin dengan lafaz yang ada nilai munajjannya. Ya maka wa kharaja bilafdin dengan ucapan lafaz apa an-niyatun niat ya faliyasihu maka tidak sah bernadar bimujarradin niyati dengan hanya niat saja. Kasairil ukudi seperti hanya akad-akad lainnya, akad nikah, akad jual beli itu cuma niat doang belum sah. Harus ada nilai transaksi, saya beli ya saya jual, harus ada akadnya. Sama nada juga seperti itu. Illa bilafdi kecuali dengan ucapan. Illa benar. Bilafdi kecuali dengan ucapan. Ya, ada niat terus disambil dengan ucapan. Wakilah dan dikatakan payasihu sah apa nadar biniyati dengan niat wahdaha hanya niat saja. Pendapat lain mengatakan sah. Ya silakan, ada memakai pendapat yang mana? Jadi ada yang mengatakan nadar dengan niat saja dikatakan sudah sah. Ayat nadru falam yadhkur hadal qil bil asna ay asnal matalib wa syarhil minhaj wa tuhfah wa ba'til jawad. Buka tuan nihayah wal mughni fangdurhu. Maka coba kalian lihat pendapat yang memperbolehkan atau mengatakan sah nadar hanya dengan niat sah saja, asnal matalib ba'til jawad tadi itu ya, nihayatus zain syarhil minhaj tuhfah itu buka. Wahdaha hanya niat saja. Bayar jamu maka wajib alaihi atas nadir apama perkara iltazamahu yang menerima ketetapan siapa nadir pada mahalan seketika itu, maka wajib baginya ya yang dia menerima ketetapan seketika itu bimunjazin di dalam perkara yang dilestarikan. Wa inda wujudi sifat dan ketika adanya sifat bimu'allakin di dalam nadar yang digantungkan. Kalau begini ya itu berarti menggantungkan nadar. Maka kalau sudah sifatnya ada dia wajib melestarikan. Wa dhahiru kalamihim adapun dhahirnya kalam ulama itu anna semuanya sya'an itu yalzamu wajib bagi nadir
Apa al-fawru bersegera diadai dengan mendatangkan nadarnya, melestarikan nadarnya, akibat wujudil mu'allaki setelah adanya perkara yang digantungkan alaihi al, wajib segera dia tunaikan nadarnya apabila perkara yang digantungkan ini sudah wujud. Ya, kalau saya sembuh saya akan bernadar begini, ternyata Allah sembuhkan, wajib untuk segera dia tunaikan. Khilafan berbeda dengan pendapat liqadiyati kalam Ibnu Abdissalam pada tuntutannya kalam Imam Ibnu Abdissalam. Berbeda dengan pendapat Imam Ibnu Abdissalam, gak wajib dengan al-faul. Ya, tapi dia punya utang kalau belum seperti bayar-bayar. Wala yusyarat, dan tidak disyaratkan apa qabulul mandzuri, menerimanya orang yang dinadari siapa tahuan. Jadi orang yang menerima nadaran itu enggak wajib untuk qabul. Bi qismain nadari, di dalam dua bagiannya nadar. Wal qabidi, dan juga tidak disyaratkan menerimanya mandzur. Bal yusyarat, akan tetapi disyaratkan apa ada muraddihi, tidak adanya mengembalikannya mandzur lah. Yang penting dia mengembalikan barang yang kita sudah berikan karena nazar kita. Wa yasihu an-nadar wallahu a'lam. Dibaca dulu.